Oke cuy, kita absen dulu ya. Jadi di tim musuh itu ada Hayabusa, Cici, terus ada Kari, Edora, dan Gatot Kaca cuy. Terus untuk timku sendiri ini ada Belerik, Wanwan, terus Odette, Xbox, dan Johnson. Oke, kita langsung saja mulai ke gameplaynya cuy. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo cuy, selamat datang di channel Bang Kids yang bukan bunga bangkai, apalagi bangkit dari kubur cuy. Oke, jadi kali ini aku akan main Balerik di ESP cuy. Terus untuk kontennya itu yaitu tentang build anti rongkat 3. Wah, udah episode 3 saja ini, kayak judul lagu ya. Oke. Terus kalau kalian bingung juga maksudnya build anti rongkat 3 itu apa bang, jadi ya itu untuk judul ataupun thumbnail itu sebenarnya aku ngasal saja cuy. Untuk judul kayak anti rongkat, terus apalah sekali sodok atau apa itu pokoknya ngasal saja cuy. Dan kalau kalian punya inspirasi juga, contohnya bang bahas build meriang, terus buildnya itu ada Thunderbell, COD, terus apa itu Glowing Wand, ya kalian tulis saja di kolom komentar cuy. Ntar akan aku buatkan untuk apa itu, untuk tutorialnya itu ya. Ntar kan untuk build walaupun ada Thunderbell, terus COD, terus Glowing Wand, itu kan untuk cara pemakaiannya nggak mesti langsung kayak gitu kan, mesti ada item perintilannya dulu lah yang dipakai dulu biar untuk early-nya itu kuat. Jadi kalau kalian punya inspirasi kayak gitu kalian tulis saja cuy. Terus ini bentar-bentar, ini lawanku Cici ya di ESP. Jadi gini cuy, kalau kalian itu ngelawan Cici kan sekarang itu marak sekali kan Cici ini. Jadi Cici ini kalau kalian main ESP kalian bisa pick kayak Benedetta, terus Arlott, terus Uranus juga bisa cuy untuk nge-counter Cici. Asalkan untuk Uranus sendiri ya, karena dia tidak bisa lari dan pasti mesti dipok sama si Cici, jadi Uranusnya harus membeli item Dreadnought Armor dulu cuy untuk early game-nya. Bentar kita bantu Turtle. Oke lah, ini ngapain ya lah yang dapat aku. Wah, retri 2 ini Indomaret semua ini kayaknya ya. Oke, dimana tadi hayanya kayak sekarat. Oh ini kita rusuh lagi cuy. Kita basic attack ini aktif, nah menghilang, mantap. Oke, jadi untuk CC itu yang pertama itu bisa di counter kayak hero-hero blink ya, contohnya kayak Benedetta, Arlott. Terus yang kedua itu hero-hero yang regen terus walaupun dia nggak ngapa-ngapain cuy, contohnya ya Uranus itu. Tapi untuk Uranus harus membeli Dreadnought biar kalau dia kenaan pok itu nggak terlalu sakit tapi regennya tetap mengalir cuy. Terus kalau kalian tanya lagi fungsi ngepick Cici itu apa bang, jadi Cici ini biasanya dipick kalau musuhnya itu terlalu tebel-tebel. Hero tebel itu bisa di counter menggunakan Cici cuy, karena untuk skill satunya Cici itu ibaratkan item DHS cuy ataupun Glowing Wand. Intinya ya skill satunya Cici damage-nya ini tergantung sama darah musuh. Semakin tebal ya semakin sakit cuy. Bentar, ini Edoranya menghilang. Nah, Gatotnya juga menghilang cuy. Jadi Cici itu apabila musuhnya itu darahnya itu banyak, itu damage dari skill satunya itu akan semakin sakit. Tapi kalau musuhnya itu tipis-tipis kayak Zilong, terus Argus, itu nggak akan sakit cuy untuk skill satunya Cici. Jadi Cici ini dipick kalau musuhnya itu kayak hero-nya tebel-tebel ya, contohnya kayak Belerik, terus Hylos, Gatot Kaca. Kalian counter saja kayak hero-hero tersebut kayak Belerik, Hylos, terus Gatot Kaca menggunakan Cici. Fungsinya Cici itu kayak gitu. Dan ini bentar, pakai Fengian cuy, susahnya kayak gini. Kalau Belerik itu ngelawan Cici, terus Cicinya ulti ke Belerik, terus dia itu menggunakan Fengian, ya Beleriknya rungkat cuy. Loh kok bisa bang? Jadi saat Cici itu ulti otomatis kita memberikan damage dari pasif kita. Terus kalau dia menggunakan Fengian, jadi damage kita yang duri-duri itu dipantulkan lagi ke kita cuy. Jadi ya kemungkinan akan kalah si Belerik. Jadi pas
saat Cici ulti terus menggunakan Fengian, usahakan langsung kabur. Kalau punya flicker langsung flicker saja, nggak apa-apa cuy, timbang mati konyol ntar. Oke. Terus kalau kalian tanya, bang tiermu kok masih legend saja, ya ginilah cuy, aku itu main solo dan timnya itu selalu gini. Ini ada Johnson, ini malah tadi itu Johnsonnya itu malah mau ESP cuy. Waduh, malah Johnson ESP itu malah pusing 2 kali cuy. Soalnya bentar ini aku sekarat. Oke. Nah kita pakai ulti ya, kesini kau. Alah, mending gak usah balik ya. Oke, jadi tadi itu sebenarnya Johnsonnya itu maunya ESP, terus aku disuruh jadi roamer. Intinya aku terlanjur ngepick apa ini, terlanjur ngepick Balerik, terus tiba-tiba ESP Johnson dan lawannya itu Cici. Dan kita tahulah kalau Johnson itu sudah punya level 4, dia itu pasti muter-muter gak jelas cuy. Entah itu nabrak tembok, entah itu nabrak base musuh, itu mesti. Dan lainnya akhirnya itu terbengkalai cuy. Ini ngapain sampai sini ya? Oke, jadi kayak gitu. Kenapa tierku itu nggak naik-naik ya, kayak ginilah. Jadi main itu menang kalah kayak gitu terus cuy. Dan yang paling parah itu bentar. Dan yang paling parah itu biasanya malah god lane-nya itu matinya itu lebih dari 10 cuy. Dan itu sering banget, tambah pusing lagi cuy. Ya gitulah main solo. Dan aku sarankan kalau kalian itu masih di tier bawah, kalian bisa inilah susahnya kalau Cici ulti plus menggunakan Fengian cuy. Jadi pasif kita yang duri-duri itu akan mantul ke kita. Jadi kalau kayak gitu kalian langsung kabur saja cuy. Terus aku lanjutkan tentang curhatku tadi itu dari MM-nya. Terus dari junglernya itu biasanya kalau disuruh turtle ataupun lord itu biasanya nggak mau cuy. Kalau dia itu kayak ngehit turtle ataupun lordnya itu sendirian. Padahal kayak roamer ESP itu njagain biar musuhnya itu nggak masuk ke daerah lordnya ataupun turtle-nya. Tapi kebanyakan itu tidak mau turtle dan lord ya, kebanyakan kayak gitu. Dan ini bisa menghilang sih. Oke, mantap. Oke, jadi kayak gitulah rasanya itu main solo. Jadi aku sarankan kalau kalian itu pengen naik tier, usahakan minimal kalian itu mabar bertiga ya. Contohnya paling nggak ada yang isi roamer, jungler, dan bot lainnya, biar kalau early-nya itu bisa dipegang sama roamer dan junglernya. Terus kalau sudah masuk late game bisa dipegang sama MM teman kita. Jadi itu lebih enak cuy. Terus aku lanjutkan ke pembahasan tentang konten ini, yaitu tentang build anti rungkat 3. Dan ini aku bahas dulu dari segi emblemnya. Dan ini aku kabur dulu soalnya dia menggunakan Fengian lagi cuy. Tiwas matilah, ini menghilang kau nggak punya Fengian. Nah rasakan itu. Oke, halah. Oke, kita kumpul. Nah mantap, nggak jadi hilang. Jadi untuk emblemnya sendiri ini aku menggunakan dengan komposisi seperti ini cuy. Aku mulai dari segi emblem dulu. Jadi untuk emblemnya aku menggunakan emblem tank cuy. Terus untuk talent pertama tetap menggunakan vitality karena ada penambahan darahnya. Terus untuk talent kedua ini namanya apa ya, Wilderness Blessing atau apa ya, pokoknya yang inilah, yang jalan di sungai ataupun di dekat creep akan menambahkan movement speed kita. Terus untuk talent ketiga ini apa ini namanya, lupa aku. Pokoknya untuk talent ketiga apabila kita menggunakan basic attack, basic attack ataupun skill bisa. Terus setelah itu basic attack selanjutnya itu bisa memberikan tambahan damage tergantung sama total darah kita. Jadi kalau kita buildnya untuk Balerik ini di build full darah, untuk pasif talent ketiga ini sawaki cuy ya, sekitar damage-nya bisa 1500-an kalau aktif ya, kalau aktif. Dan untuk cooldown-nya itu nggak salah 15 detik cuy. Dan untuk talent ketiga ini menurutku adalah talent khusus Balerik sebenarnya. Nah ini ngapain Karim? Nah langsung menghilang kan. Lah gitulah, itulah enaknya talent ketiga cuy. Kalau nggak dibantu sama talent ketiga itu nggak mungkin menghilang karinya, karena damage dari talent ketiga itu sewaki cuy.
bentar, ini manaku habis dan menghilang. Oke, dan ini aku sudah hidup lagi cuy. Dan ini aku lanjutkan ke pembahasan tentang build-nya. Oke, jadi untuk build-nya aku mulai dari sepatu. Jadi sepatunya tetap menggunakan talk boot, biar kalau kita itu ke sisi ataupun ya ke sisi itu mulai dari slow stone itu nggak akan terlalu lama cuy. Terus untuk ROM itu ya seperti biasa. Untuk ROM ESP kan nggak pakai ROM ya. Oke, ini salah. Nggak pakai ROM ESP, tapi kalian juga bisa beli ROM untuk ESP itu kalau sudah menit 8 cuy. Plus itu kalau gimana ya, kalian itu sudah kaya. Nah kalau sudah kaya ataupun menang LAN lah, kalian boleh cuy beli ROM itu. Tapi kalau kagak ya nggak usah beli ROM. Tiwas kalian itu malah nggak jadi, terus kalian nggak bisa nebe. Nah ini ngapain ngetik one. Oke, terus setelah itu untuk item selanjutnya kalian menggunakan Thunderbell. Ya untuk Thunderbell karena kita menggunakan untuk talentnya itu talent racing, plus untuk sepatunya itu sepatu bebas hambatan. Jadi untuk mencari stack itu mudah sekali cuy. Ini ngapain? Ayo tabrak John. Alah nggak kena. Terus setelah itu kalian lanjut ke Dreadnought Armor untuk nge-counter hero di lane kalian. Karena di sini kan ESP-nya Cici menggunakan skill kan, jadi kalian counter menggunakan Dreadnought cuy. Tapi kalau lawan kalian itu kayak Argus ataupun Zilong, untuk ESP-nya kalian menggunakan Steel Leg Plate, yaitu pecahan item dominan es. Bentar kita kabur dulu cuy. Kok banyak amat ya yang pakai wingman? Gatot pun juga ternyata. Oke, Gatotnya menghilang. Terus setelah itu kalian lanjut. Bentar, ini ngapain recall? Nah ada Hayabusa kan, dan menghilang juga. Oke, terus setelah itu kalian lanjut ke Silent Robe untuk nge-counter magi musuh cuy. Setelah itu kalian lanjut ke Guardian Helmet biar kalian itu nggak pulang-pulang ke base. Intinya itu darahnya itu tetap ngalir terus cuy. Tapi ya kalau mananya kalian habis ya kalian harus recall juga, karena di Guardian Helmet tidak ada regen mana, cuma ada regen darah cuy. Terus setelah itu kalian lanjut ke item selanjutnya, itu ada Dominan Es. Jadi Dominan Es ini untuk nge-counter MM musuh. Jadi kalau MM-nya itu kayak Kari, terus Hanabi, kalian gunakan Dominan Es saja itu sudah cukup sebenarnya, nggak usah memakai Blade Armor. Terus item selanjutnya kalian ke Atenasil. Bentar kita lindungi apakah dapat Lord. Nah Gatotnya menghilang dan dapat Lord tuh. Oke. Terus untuk item selanjutnya kalian gunakan Atenasil karena musuhnya ini maginya ngebras Aedora cuy. Tapi kalau maginya itu kayak Canggih, terus siapa lagi, terus YV, Lilia, kalian menggunakan Radiant Armor. Terus untuk item terakhir kalian bisa lanjutkan Dreadnought Armor tadi ke Antikuiras. Dan untuk item terakhir ini kalian gunakan ataupun kalian pilih untuk hero-hero yang dominan, karena di sini untuk hero yang menggunakan skill tapi damage-nya physical attack itu ada dua cuy, yaitu ada Cici terus ada Hayabusa. Jadi kita menggunakan Antikuiras saja. Tapi kalau musuhnya itu kayak ESP-nya itu menggunakan attack speed, terus MM-nya itu menggunakan attack speed. Contohnya, bentar, ini aku masuk turret terus ini ngapain aku di sini? Nggak bisa balik lagi. Menghilang cuy. Terus kalau musuhnya itu misalnya kayak Zilong, terus MM-nya itu Hanabi, kalian untuk item terakhir kalian boleh menggunakan Blade Armor. Intinya yang dominan itu apa? Kalau MM-nya itu attack speed, terus yang menggunakan skill damage-nya physical attack itu ada dua, kalian menggunakan Antikuiras saja. Contohnya kayak ini. Di game ini kan itu MM-nya Kari itu kan attack speed. Tapi untuk physical attack menggunakan skill ada dua, jadi kalian pilih saja yang dominan, yaitu Antikuiras saja. Oke, jadi kayak gitu untuk susunan build-nya.
Dan ini aku sudah hidup lagi. Dan untuk pembahasan spell, aku lanjutkan ke spell. Jadi untuk spell, sebenarnya spell terbaik Balerik itu bukan Fengian cuy, melainkan Flicker. Kenapa bang? Jadi kalau kita menggunakan Flicker itu bisa montek. Iya kan, bagus montek. Jadi kalau kita pakai Flicker ya ibaratkan kayak Balerik ini, ibaratkan kayak Tigreal itu cuy. Tapi untuk Balerik kan ada movement speednya dan ada penambahan pemulihan darah kan. Bentar, nah ini pasti menghilang sih. Oke, dan katanya menghilang. Ini ada Kari, apakah lah ini gawat ini cuy, nggak punya Flicker. Aku menghilang lagi. Oke, dan ini aku sudah hidup lagi ya. Dan ini musuhnya itu dapat Lord kayaknya cuy. Aduh, ini ngapain? Apakah menghilang? Lah, menghilang kayaknya. Oke, mantap. Dan ini musuhnya dapat Lord. Dan ini cuy, jadi kalau musuhnya itu dapat Lord, usahakan kalian itu cegat secepat mungkin ya. Jadi gini, saat Lord musuh itu masih ada, untuk minion musuh itu pasti besar cuy. Aku contohkan kayak gini aja. Jadi Lord itu akan muncul dari base itu detik 11 dan 41. Terus dia akan langsung berjalan tuh. Terus umpamanya Lordnya itu munculnya itu di detik 11, terus jalan kan, teng. Terus nanti akan muncul lagi minion di detik 41 tuh. Jadi pas Lordnya itu masih ada di detik 41, minion musuh itu akan besar cuy. Ini ngapain Gatot? Terus kalau Lordnya itu di detik 39 itu sudah tidak ada, untuk minion musuh yang detik 41 itu akan kecil cuy. Jadi permasalahannya itu adalah di damage dan kekebalan ketebalan si minion. Jadi minion kecil dan besar itu beda cuy untuk ketebalannya. Intinya itu lebih kuatan yang besar. Jadi usahakan kalau ada Lord, kalian langsung cepat-cepat cegat biar minion yang akan datang itu nggak akan besar cuy. Dan ini kita langsung Flicker dan kita lock Karinya, apakah bisa? Waduh, ini kita incar Doranya saja cuy, yang tipis saja lah. Oke, kita sembunyi dulu. Oke, nah kita langsung coba nge-push karena di sini minionku sudah besar ya. Karena turret yang ini lah, yang akhir ini sudah menghilang kan. Apakah bisa? Kita coba. Ayo cepat. Ayo wan, ayo jangan masuk turret. Oke, alah daya bisa cuy. Waduh, multi. Ada aku sudah nebe. Alah, tetap mati cuy sama Cici. Oke, kita main aman dulu. Kita sambil ngisi darah, kita sambil berdoa juga. Nah, alah ini malah blunder nanti. Oke, dan bentar, masih ada ya juga cuy. Kita main santai sambil ngisi darah. Ayo itu teman-temanku, ayo Johnson, tabrak Johnson ya. Nah, ini dapat Cici. Oke, kita langsung gas dan Cicinya menghilang cuy. Kita sembunyi dulu sambil ngisi darah, dan itu biarkanlah. Kalau ini aku maju juga mati cuy. Oke, dan Johnsonnya menghilang. Odeknya juga. Waduh, tinggal aku sama Xbox doang ini. Waduh, nggak bisa cuy. Bentar. Oke, dan di ulti ya, tetap kuat. Oke. Nah, kalau kayak gini, ini kan dikejar terus kan, kalian nggak usah panik. Kalian gunakan skill 2 kalian, itu bisa memulihkan darah kalian cuy. Bentar, ayo lah, ini harapannya ada di Wan cuy. Oke, kita ngisi darah dari skill 2, dan ini kayaknya end. Jadi kayak gini aja ya untuk gameplay hari ini. Tetapi kalau kalian masih bingung, kalian boleh tulis di kolom komentar ya. Aku Bang Kids mau undur diri dulu. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.